ya bisa menemui adik-adik sekalian, junior-junior saya, khususnya di Fakultas Syariah. Ini ada sekretariat sekarang ya. Sekretariat apa namanya di sana? Mas, Mbak, sekretariat Fakultas Syariah ya. Sekretariat SMA FSI. Sema, ini apa kegiatannya? Bikin poloso apa ini? Poloso ini apa namanya? Materi dosen. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai saya sedikit kasih gambaran ya. Saya kasih materi hari ini tentang journey to home, perjalanan menuju rumah gitu ya. Karena teman-teman itu saat ini yang kelas 3 4 ya, pasti ada yang merasa apa namanya? Bingung ya, saya mau pulang atau mau lanjut gitu ya. Enak pulang atau lanjut gitu ya. Ada bingungan gitu. Itu sebenarnya sama seperti saya ketika saya rasakan di tahun 2008. Tahun 2008 di bulan Agustus lulus, November baru dapat ijazahnya. Ketika itu saya cerita dulu ya. Saya galau ini saya mau pulang atau mau lanjut di sini di Kairo gitu ya. Saya lanjut. Kemudian di kegalauan saya itu saya justru mendapat tawaran bekerja di KBRI. Jadi KBRI manggil saya, dipanggil ke KBRI, saya diminta untuk jadi local staff. Nah, coba apa yang akan Anda bayangkan? Apakah stay atau pulang ketika saya dalam kondisi tersebut? Gimana pendapat teman-teman sekalian? Netap sih Ustadz, udah ada Hah? pekerjaan yang Masya Allah. Jadi ketika saya itu, tapi saya dilema ketika itu. Saya berpikir gini, saya ketika awal itu berpikir saya harus S2 gitu. Kalau S2 di Al-Azhar susah ya, saya kan gitu ya. Kapan saya selesai gitu ya. Akhirnya saya tapi udah nekat saya harus S2 di Indonesia gitu. Akhirnya tahun KBRI saya pikir nih gimana saya lanjut apa enggak gitu ya. Akhirnya setelah saya mencoba istilah harus saya lepas itu ke tahun KBRI. Padahal kamu tahu sendiri kan lokal staff itu gajinya berapa? Lumayan kan? Tapi saya lepas. Karena saya Bismillah saya mau nyari ilmu lagi di Indonesia gitu. Karena kalau nyari ilmu di sini di Mesir mungkin saya nanti agak sedikit kurang wawasan di Indonesia. Saya gitu dulu pikiran saya ya. Mungkin ya nggak sama ya setiap orang. Tapi saya berpikir itu akhirnya saya yaudah saya niat Bismillah saya pulang. Saya tinggalkan itu apa lowongan di KBRI dan diambil tuh sama teman-teman saya di situ sekarang kenal dengan ini Pak Nurfas Wafillah kenal Nurfas Wafillah kemudian Pak Hasbi Allah kenal nggak di sana. Nah itu angkatan saya Ustaz, kenal ada yang kenal kenal-kenal Ustaz. Nurfas Nggak kenal, ya nggak kenal Ustaz. nih ya nggak kenal Zat Nurfas Wafillah yang di KBRI ada. Pak Asbi kenal Pak. Asbi. Nah, Ustaz, jadi Pak Asbi kenal. sebelum mereka masuk ke kedutaan itu saya dulu yang seperti tawarin. Tapi saya tinggalkan akhirnya apa namanya mereka yang dapat tawaran itu saya merelakan untuk pulang ke Indonesia. Ya. Nah, setelah saya pulang baru mikir lagi, aduh ini mau ngapain gitu ya. Mau ngajar bingung, baru S1 gitu ya. Mau ngajar S2 juga nggak bisa gitu. Akhirnya saya kuliah itu kan nunggu kuliah itu baru Juni-Juli ya. Kan saya pulang Januari setelah selesai dapat ijazah ya. Ya dapat tanggal Maret kalau nggak salah Maret ya. Karena saya nunggu tiket dari Beit Zakat kan. Saya nunggu tiket dari Beit Zakat dapat di bulan Maret. Saya baru pulang di bulan Maret dan saya masuk daftar ke UI bulan Mei. Juli baru Agustus saya baru kuliah gitu. Ya saya sedikit akan kasih gambaran sedikit. Nah, saya lulus tahun 2024 tadi udah terangkan sama mbaknya ya. Tahun 2000 saya pulang 2000 akhir 28 saya pulang Maret saya baru masuk daftar di S2 di UI. Alhamdulillah itu ujian sulit sekali. Jadi ujian di UI itu sulit minta ampun. Saya dari beberapa teman saya dari Mesir ataupun dari mana itu jarang terima di UI itu. Alhamdulillah dengan rahmat Allah saya bisa terima di UI padahal saya itu modal doa saja, modal doa saja. Karena apa? Itu soalnya saya nggak bisa semua ya. Saya ini soal susah sekali ya. Jadi soalnya benar-benar susah. Apalagi matematika itu tidak ada angka 2 tambah satu tapi ada N tambah X tambah Y. Aduh itu kita nggak pernah belajar gitu ya dulu ya. Paling di SMA dulu. Tapi udah lupa semua. Tapi Alhamdulillah lulus masuk UI dan tepat 2 tahun saya lulus di UI. Nah sekarang saya sedang ngambil S3 di UIN Jogja. Ya, jurusan syariah juga.
Jadi sambil saya kerja, sambil apa namanya, sambil kuliah. Saya kerja di bank itu berarti sudah kurang lebih sekitar 11 tahun ya, 11 tahun sekarang. 11 tahun di bank, dan juga saya sambil ngajar di dosen di SIBI sekarang ya. SIBI di Depok, mungkin ada yang tahu ya, di Depok ada SIBI ya. Jadi saya ambil kuliah, saya kuliah ini juga ketika kerja macam-macam, mulai dari jadi hukum syariahnya, pernah jadi asisten direktur utama gitu ya, pernah di bagian risiko, pernah di bagian riset dan lain sebagainya. Itu semua adalah apa yang saya kerjakan ini, semua adalah modul yang saya dapat dari Mesir. Jadi jangan sampai kalian beranggap saya sekolah di Mesir ini dapat apa ya gitu ya. Itu semua kalau kamu menguasai ilmu qadhoya mu'asiro, ilmu fikihnya, ilmu usul fikihnya, itu semua akan dipakai nanti di Indonesia. Jadi jangan pernah berpikir, ini ilmu gini-gini aja, gak ada pesantren, enggak. Saya dulu memang sebelum saya masih kan di Gontor ya, itu saya juga sudah mengetahui ilmu itu, tapi saya rasakan ini adalah ilmu baru. Makanya saya alhamdulillah bisa kepake di ilmu yang saya pakai di Mesir itu untuk mengarungi dunia perbankan sehari ini hingga 11 tahun. Jadi alhamdulillah tawaran dulu di KBRI itu yang gaji sedemikian itu tertutupi dengan saya sekarang kerja di bank. Sudah jauh daripada itu. Maka jangan pernah kalian menyesal apa yang kamu nggak lakukan sekarang. Jadi saya sekarang nggak nyesal sama sekali. Dulu saya menolak di KBRI gitu ya. Tapi saya nggak nyesal karena itu ketekatan kita untuk maju itu merupakan modal besar kita untuk ke depan. Jadi jangan sampai kalian takut saya pulang dapat jadi apa ya, jadi apa. Jangan berpikir itu. Bismillah, niatkan tekad. Saya pulang mau apa, saya mau pulang mau apa. Itu kalian tekadkan dulu. Jangan sampai kalian ragu-ragu mau jadi apa gitu ya. Jangan sampai. Nah, ini checklist tentang introduction ya. Ada pertanyaan di sini sebelum saya lanjut? Silakan. Ada yang bertanya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Mm-mm. Di perkenalan ini, kalau enggak, saya akan lanjut. Tapi saya ambil minum ya, maaf ya, nganggu puasanya ya. Agak serak suara saya. Gak apa-apa Ustadz. Oke, oke. Jadi sekarang sip saya, di samping saya harus mengatur waktu bekerja di bank pagi sampai sore ya, tapi saya juga harus mulai menyicil kuliah, jurnal dan sebagainya untuk S3 saya. Belum tugas-tugas ngajar kuliah, jadi harus benar-benar waktu kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Maka mungkin teman-teman yang di sekarang di Kairo, di Mesir masih kayak saya dulu ya, bayangkan di kamar lontang lantung gitu ya. Kampus juga paling sehari 2 hari gitu ya. Ya gak apa-apa, itu memang dinamika kita seperti itu ya kan ya. Ke kampus paling juga seminggu bisa dianggap ya sekali 2 kali gitu ya. Bayangkan di kamar kan, main internet gitu kan, ada yang bikin tempe gitu ya. Tapi biar ya, itu anggap aja kehidupan kita gitu ya. Yang penting ketika di Kero manfaatkan kamu semaksimal mungkin beli buku itu. Kalau kamu punya beasiswa, uangnya nyicil buku, beli buku ini, beli buku ini. Itu nanti kamu akan bermanfaat di Indonesia. Jangan kamu anggap buku banyak, kamu anggap sebelah mata, enggak. Itu akan bermanfaat nanti ketika kamu sudah sampai di Indonesia untuk mengimplementasikan ilmu kalian, baik untuk masyarakat ataupun di dunia kerja kalian. Jadi pastikan kamu beli buku dan dibaca, bukan untuk bacangan doang ya, apalagi tapi dibaca. Karena nanti kamu di Indonesia itu, misalnya gini, kamu lewat jalan nih, ada orang bertanya, siapa nih Mas Hairunas ya? Mas Hairunas, apa hukumnya begini? Oh sebentar Pak, saya mau lihat mau lihat ini dulu, materi dulu di rumah. Nggak mungkin begitu, ya kan? Kalau ada orang bertanya tangga kamu, Mas Hairunas apa hukumnya begini? Saya butuh begini. Oh sebentar, saya mau ngambil itu dulu ya, apa tuh namanya di rumah gitu. Ya nggak begitu. Ketika kamu pulang ke Indonesia, itu sudah di luar kepala. Oh, ini hukum ini. Kalau menyentuh perempuan, kalau mazhab Hanafi itu nggak batal, Syafi'i batal. Kalau Maliki dengan sahwat, hafal begitu tuh. Itu basic, itu harus hafal. Nggak boleh kamu orang syariah ditanya syariah, ntar dulu semua pulang ngambil bukunya, nggak boleh. Jadi harus benar-benar hafal di luar kepala kalau yang ilmu-ilmu basic begitu ya. Nah, saya akan ada beberapa hal yang saya bahas. Pertama terkait setelah kalian lulus itu kalian mau ngapain? Ya, kemudian kita akan bahas tentang belajar S3, S2 dan sebagainya. Kemudian kita akan ngaji tentang dakwah di Indonesia seperti apa. Ya,
supaya kan teman-teman punya gambaran nih kalau ke Indo saya mau ngapain gitu. Sekarang kita lihat ketika setelah kita lulus, setelah kita lulus ya, amin ya rabbal alamin ya. Ada yang kelas 4 tinggi, ada tingkat 4 belum? Berapa orang di tingkat 4? Ada banyak? Ada yang tingkat 4? Ada ya. Oke. Berarti kalian sudah mulai mikir after graduation mau ngapain? Ya, goalnya mau ngapain kita? Apakah mau stay di situ atau mau pulang? Ya, pikirkan. Tapi jangan setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah nanti malah ikut-ikutan teman. Teman saya ikut, kamu kemana? Saya mau ke ini aja, Darul Ulum. Saya mau ke ini. Kalau kamu setengah-setengah gitu, kamu nggak punya pijakan, maka nanti kamu akan tercecer. Kamu tercecer, jadi harus ngambil sikap. Mau ngapa? Apa mau pulang? Apa mau lanjut? Jangan main-main, karena kita sudah berada di persimpangan nih. Kalau udah lulus S1, berarti di persimpangan. Kalian harus tetap memutuskan mau kemana, gitu ya. Nah, nggak boleh kan setengah-setengah. Nah, ketika kita udah pulang, kita punya pilihan. Ya, apakah kita mau lanjut S2? Apakah mau jadi pegawai? Apa mau jadi PNS? Apa mau jadi businessman? Apa mau jadi guru atau dosen? Ini kalian mulai bijakkan pikir, saya mau ngapain setelah dari S1 ini. Ya, pikir kita mau kemana? Kita punya ancang-ancang dulu sekarang. Kenapa saya perlukan ancang-ancang? Supaya kalian berpikir persiapannya. Oh, saya mau jadi seorang postgraduate, maka saya perlu nambah buku-buku. Saya mau jadi seorang pegawai gitu tentang syariahan. Berarti saya harus menguasai ilmu-ilmu ini, ilmu asuransi, ilmu perbankan, ilmu aspal gitu ya, dikuasai. Saya harus belajar, saya mau PNS. Berarti kamu mulai belajar tuh bagaimana teknis menjawab ujian gitu ya, PNS atau mau jadi dosen dan sebagainya. Kita akan lihat apa sih enak nggak enaknya menjadi seorang S2. Klik. Oke. Kalau kamu mau S2, pastikan tahu tujuannya apa S2 ini. Apa ikut-ikutan teman, atau kamu mau jadi dosen, atau kamu itu hanya daripada nganggur di rumah sampai Indonesia nganggur gitu ya. Atau kamu di situ juga sama, di situ nganggur daripada nggak jelas gini, S2 sambil nunggu temus gitu misalnya, sambil nunggu temus S2 aja gitu. Itu nggak jelas itu sebenarnya. Kamu mau S2 apa mau temus gitu. Harus jelas ya. Kalau mau temus ya temus, berarti S2 nggak usah kamu ambil S2-nya. Habis temus pulang atau habis haji pulang. Tuh ya. Jadi kamu punya tujuan setelah ini sama S2, jangan setengah-setengah. Kemudian kalau mau S2, dari mana kamu sumber biayanya? Pikirin, apa orang tua masih mampu? Atau ada mana? Atau kamu punya lembaga beasiswa mana? Pastikan kamu memikirkan dari mana sumber biaya itu. Dan di mana kamu akan ambil. Di mana kamu akan ambil. Kenapa penting? Karena ketika kamu ngambil S2, ini berhubungan dengan metodologi dalam membuatkan tesis. Kalau misalnya kamu ngambil yang tentang keislaman, berarti tesis kamu akan literatur gitu ya. Banyak kitab-kitab, banyak buku-buku, jurnal. Kalau kamu ngambil di UI, kayak saya misalnya gitu, maka harus belajar nanti statistik, belajar ekonomi, belajar ilmu apa gitu. Nah, artinya kamu harus menentukan kamu mau menguasai ilmu apa nih sekarang. Oh, saya pengen kerja di bank, berarti saya menguasai ilmu perbankan syariah gitu ya. Maka saya harus ngambil di UI, Trisakti dan sebagainya. Oh, saya mau ilmu dosen, mau jadi ahli guru dosen syariah, saya ngambil UIN, ya silakan. Maka kamu yang menentukan. Pastikan tujuan kamu apa, biaya dari mana, dan kamu itu di mana akan ngambil itu S2. Ya, itu kamu pikirkan daripada itu semua. Kemudian kalau misalnya kamu pikir mau jadi pegawai perusahaan, kamu kalau menjadi pegawai perusahaan kamu harus punya good network. Kamu harus punya jaringan di Indonesia yang kuat. Ini kekurangan kita dengan Malaysia gini. Orang lulusan Al-Azhar sama lulusan Malaysia, IAU, itu kita kalah dalam networknya. Mereka punya jaringan, kalau kerja ngambil mereka, kalau kerja ada kerja di kantor apa, ngambil di mereka. Sementara kita di Al-Azhar jarang itu, semuanya pada jadi travel semua.
Teman-teman saya angkatan itu semua di travel semua, umroh haji gitu, nggak ada yang mau kerja di perusahaan. Makanya ini kita butuh good network. Kamu jangan malu-malu bertanya kepada temanmu siapa yang punya kerja di perusahaan apa dan sebagainya. Kamu harus punya kekuatan. Kamu harus punya tekad. Oh, saya mau kerja di perusahaan A, maka saya harus menguasai misalnya asuransi syariah. Saya harus menguasai asuransi syariah. Ya, saya nggak boleh setengah-setengah ini, harus menguasai mulai sekarang. Mau menguasai kelas 3, kelas 4. Kemudian, tapi ada kekurangannya. Kalau kamu kerja di perusahaan, kamu punya waktu terbatas untuk aktivitas di rumah. Karena kerja pagi sampai sore ya, pulang malam. Maka kamu kegiatan sosial dengan masyarakat itu akan berkurang. Berkurang karena kamu seharusnya mungkin apa itu urusan sosial di situ ya, bikin daerah situ, bikin apa tahlilan atau bikin acara apa ya, kumpul-kumpul itu akan berkurang karena kamu kerja di perusahaan yang pagi sampai pulang sore. Waktu malam baru pulang. Kamu nggak punya waktu untuk orang lain di sekitar rumah kamu. Itu kekurangannya. Nah, terus kalau di perusahaan itu karirnya gimana, Pak? Karirnya itu harus inovasi dan network. Kamu harus punya inovasi yang bagus di perusahaan itu dan punya jaringan yang bagus. Misalnya di perusahaan itu kamu udah jelek karirnya, pindah ke perusahaan lain. Tapi itu punya jaringan, temanku di sana. Maka kamu banyak-banyak bergaul. Ketika kamu di perusahaan seseorang, kamu harus banyak bergaul dan cari network yang baik. Tapi apa keuntungannya itu bisa bekerja sama dakwah. Biasanya kalau kamu kerja di suatu perusahaan, kamu akan jadi semacam rohisnya gitu ya, ahli agamanya. Mungkin kalau di situ ada pengajian, kamu yang ngisi, masjidnya kamu jadi imamnya, masjidnya kamu khotib Jumatnya, gitu ya. Itu kalau kamu kerja di suatu perusahaan, karena kamu dari Al-Azhar punya nilai lebih, punya nilai lebih. Itu dibanding dengan dari UIN. Kita, fakultas kita syariah itu punya nilai yang lebih daripada yang lain. Jadi manfaatkan ini sebesar-besarnya. Ketika kita pulang itu syariah itu lebih banyak dicari daripada yang hadis, tafsir, bahasa Arab itu jarang dicari. Tapi kalau syariah itu lebih banyak dicari. Jadi beruntung kalian ngambil di syariah. Bahkan dulu saya juga sedikit cerita ya, ada di kelas saya waktu di Mesir itu dia daftar di syariah, keterima di logo di bahasa Arab. Dia harus saya pindah syariah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri menemui Syekh Ahmad Thoyib. Di mana saya nemui gitu ya. Saya tungguin tuh di pintunya dia masuk. Pintu dia masuk itu dulu di kuliah tip. Saya tungguin tuh di pintu dari pagi jam 7 sampai tungguin aja gitu ya. Dia datang. Pas kedatang dia ngeliat saya. Saya dipanggil, "Kamu mau ngapain?" gitu. "Saya mau ini adik kelas saya mau ganti adik saya ada urusan kampus, udah ke tempat saya," kata Syekh Taib gitu. Itu saya alhamdulillah langsung diterima ya. Adik kelas saya diterima di syariah. Tadinya di logo saya udah mau terkesuun itu nggak ada yang mau terima itu. Suun A, suun B, suun C itu nggak ada yang mau terima pindah kuliah. Tapi karena saya alhamdulillah ketemu Dr. Thoyib, waktu itu saya ketemu tunggu di pintu itu langsung dapat surat, langsung dipindah. Sampai Suun tuh bingung, "Kamu dapat dari mana tak tangan saya Ahmad Thoyib?" gitu ya. "Saya temui langsung lah," saya bilang gitu ya. "Kok bisa gitu?" Karena sebelumnya nggak ada yang mau terima tuh Suun fakultas gitu ya, dari bahasa ke syariah, karena itu diterima di bahasa berarti mau syariah. Tapi alhamdulillah dengan tanpa Thoyib itu langsung hari itu juga keluar itu rekomendasi pindah ke jadi ini adalah keberanian kalian, tekad kalian itu harus ada gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh opportunity kalian ketika kalian kerja di suatu perusahaan, maka inilah ladang kalian ya. Di samping bekerja juga berdakwah. Kemudian kalau kamu mau jadi ASN, kamu harus mulai belajar CAT ya, belajar tuh cara ngisi tes itu ya, mulai belajar dari sekarang. Nah, keuntungan kita masuk fakultas syariah itu kita bisa masuk di mana aja. Bisa di Kemenlu, bisa di Kementerian Hukum dan HAM, bisa masuk di Kemenak, bisa masuk di dosen di kampus, bisa masuk di sekolahan Islam boarding school. Ya, ini kesempatan kalian daripada orang-orang ahli hadis, tafsir, bahasa Arab, logo itu kalian punya kesempatan lebih baik daripada mereka. Jadi beruntunglah kalian masuk syariah ya, karena sebenarnya kalian punya kesempatan ini lebih baik daripada mereka. Nah, setiap kementerian pasti beda-beda
kebijakannya. Kalau kamu masuk Kemenlu, setidaknya harus S2 aspeknya. Kemenlu biasanya mintanya S2, maka kalau kalian masuk syariah sekarang, nanti S2-nya masuk hubungan internasional. Ya, kalau kamu masuk di Kemenlu, ya beberapa ya teman saya dulu di KSW itu sekarang jadi diploma semua kan tuh Pak siapa? Sekarang Ramadan ya, Pak Ramadan sekarang di KBRI ya. Itu dulu angkatan saya juga. Ya, saya S1 bareng di Mesir, KSW, kemudian S2-nya ngambil di UI, saya ngambil hukum syariah, ekonomi syariah, dia ngambil hubungan internasional, kan jadi Kemenlu. Ya, jadi kalau ngambil Kemenlu, kamu ngambil S2 dulu di UI lah atau di mana di Trisakti atau di UGM atau UI ngambil itu. Kalau S1 aja di Kemenlu, kamu akan saingannya nggak kuat. Ya, persaingan nggak kuat. Kalau masuk Kemenlu, pastikan kamu S2 dulu. Ngambil hubungan internasional baik di UI atau di UGM. Nah, kalau masuk Kementerian Hukum dan HAM, bebas. Kamu mau S1 aja nggak apa-apa. Atau di Kemenak ya. Atau mau jadi di sekolah ngajar di sekolah Islam boleh. Tapi kalau mau jadi dosen, S2. Ya. Kalau mau jadi dosen, S2 juga. Ini adalah daripada SN. Kemudian kalau kamu mau jadi dai. Nah, dai ini kamu biasanya kan ada yang dari pondok ya, mau kembali ke pondok atau gimana? Apakah kamu mau kembali ke pondok? Ya udah, tenang. Kalau kembali ke pondok berarti kan tenang, nggak ada masalah apa-apa. Nah, masalahnya ini sekarang kalau jadi dai, kamu dai itu di kota atau di kampung? Ya, ini beda. Kalau dai-nya di kota, kamu butuh network yang baik. Karena gini, masjid-masjid di Jakarta misalnya gitu, itu sudah dikuasai sama kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita nggak punya afiliasi kelompok-kelompok itu, kamu akan pernah dipanggil ceramah atau khotib di Jumat di mana. Kamu mesti punya organisasi yang menaungi kamu, entah itu NU, Muhammadiyah, Persis, atau kamu punya hubungan dewan masjid apa gitu ya. Kamu harus punya hubungan itu kalau di kota. Karena kalau kamu nggak punya hubungan itu, ya nggak akan dipanggil, akan kenal kamu. Maka perlu yang namanya kalau di kota itu ada hubungan network. Ya, network kamu di bawah organisasi apa, pakai NU, Muhammadiyah apa sebagainya tuh silakan kamu makan di situ. Nah, kalau kamu hanya mengandalkan saya nggak tahu apa-apa di kota nggak akan keterima apa-apa. Ini siapa misalnya ini Khairul siapa nggak kenal kita gitu. Maka perlu kamu sekarang di sana ada NU ya, ada Muhammadiyah ya. Kamu mulai di sana ikut aktivitas di sana, ikut Muhammadiyah ke Persis gitu. Supaya nanti di sana bisa menetworkkan di sana. Ternyata nih Pak harus pulang nih Indonesia gitu ya. Itu nanti akan terjaring sendirinya. Sehingga, nah kalau di kampung kamu butuh pengakuan. Kalau di kampung, kamu harus tahu memperkenalkan diri ini saya Runas, gitu ya. Saya dari Al-Azhar loh, kamu harus ngomong. Kalau enggak nanti agak dikenal juga, udah lama nggak nongol. Coba rata-rata di sini ada pondok pesantren kan, bener nggak? Kan nggak pernah berhubungan dengan tetangga kamu kan, betul kan? Nggak berhubungan dengan masyarakat kamu kan. Nah ini makanya butuh namanya pengakuan. Kamu harus menunjukkan nih saya, Amin dari Mesir. Itu harus ngomong. Kalau enggak, kamu akan dikenal. Ini ada seperti itu. Nah, kesempatannya sambil berdai apa kesempatan yang mungkin kamu bisa jadi pemimpin haji umroh gitu ya. Karena kemarin mungkin kamu bisa jadi sambil berdai, sambil jadi pemimpin haji dan umroh. Itu menariknya kalau jadi dai. Karena waktu kamu memang khusus untuk dai dan juga bisa mimpin haji dan umroh di travel, kamu nyangkut di mana misalnya travel apa terkenal, kamu masuk situ Pak, saya mau dong jadi pembimbing sini, saya mau nyari juga orang-orang jamaah saya yang mau umroh haji. Nah, kamu boleh mengenal diri kamu, jangan malu-malu. Nah, artinya kamu jadi pembimbing. Atau kamu ingin jadi seorang bisnismen, ya. Kalau seorang jadi bisnismen, berarti kamu punya modal, kamu punya keahlian. Sekarang nih bikin tempe, kan nggak mungkin di Indonesia bikin tempe lagi kan? Nah, tempe udah banyak di pasar. Kecuali kalau kamu pengusaha tempe di Amerika ya. Kalau kamu bikin tempe di Mesir, di Indonesia ya nggak jadi apa-apa. Tempe di pasar banyak, lebih murah lagi ya. Makanya kamu ketika bisnismen, maka butuh modal. Kamu butuh jaringan, kamu butuh keahlian, dan persaingan tentunya. Tapi kesempatannya apa? Kamu bisa jadi travel haji umroh, bisnis catering yang suka masak ya, kalau ada acara-acara suka masak gitu ya, atau jasa titipan kayak Mesir nitipin apa kurma atau apa, atau kurma distribution dan sebagainya. Ini kesempatan kalau kamu jadi bisnismen. Ya teman-teman saya yang jadi bisnismen rata-rata ini haji umroh,
catering ya, akekah gitu ya, dan juga dia sambil haji umroh. Gitu. Nah ini tapi butuh modal. Kamu butuh modal untuk mencapai ini. Ini jadi businessman. Kalau kamu jadi teacher, kamu kalau mau jadi dosen harus S2 atau S3. Nggak boleh, nggak bisa S1. Jadi S2 atau S3. Dosen harus linear. Kamu syariah S1. Maka S2 ngambil syariah lagi. S3 ngambil syariah lagi. Kalau kamu ngambil nggak linear, nggak bisa. Kamu hanya jadi dosen yang dosen apa ya, dosen serabutan doang, nggak dosen tetap karena kamu nggak linear. Maka harus boleh linear. S1 syariah, S2 syariah. Atau kamu mau jadi, kalau S1 mau ngajar S1 bisa, tapi kamu butuh sertifikat pendidik. Ini yang susah nih. Rata-rata kita pelajar mesin nggak bisa jadi guru karena kita nggak punya sertifikat pendidik. Jadi kalau kamu jadi guru Al-Azhar misalnya, guru Al-Azhar itu yang terkenal itu, butuh nama sertifikat pendidik. Ini ada sekolahnya lagi. Jadi kalau Al-Azhar masuk ke kita kamu dari Mesir ke Al-Azhar nggak bisa. S1 menurut S1 nggak bisa karena kita nggak punya sertifikat apa pendidik. Jadi kamu nanti di Indonesia harus ngambil sertifikat pendidik. Nah kalau mau ngajar di Islamic School juga butuh network. Nggak bisa kamu tiba-tiba mau kelamar sini nggak bisa. Kita harus memakai diri. Kita cek network. Di sana siapa ketua yayasannya kita datangi, kita silaturahmi, memperkenalkan diri, kita cari network supaya bisa. Nah di sana kalau jadi guru juga ada dua, honorer atau kontrak atau seperti apa. Jadi nggak semua tetap. Ya, dosen itu nggak semua tetap. Kayak saya nih, dosen sudah berapa tahun saya. Tapi itu tetap, itu saya kontrak. Karena saya ada kerja tetap, jadi nggak boleh kerja di bank tetap, dosen tetap nggak boleh. Jadi kalau banknya tetap, dosennya kontrak. Jadi gitu, nggak bisa, dosen tetap nggak bisa. Jadi saya kontrak. Jadi saya ngambil kerja di bank tetap, dosennya kontrak. Nah, tapi karirnya, kalau dosen itu karir pakai jurnal. Jadi kalau kamu mau naik tingkat jadi dosen yang bagus karirnya, mungkin gajinya meningkat itu harus sering-sering bikin jurnal. Itu resikonya dosen. Jadi kalau kamu sama nulis saja udah malas, sama nulis malas, bikin jurnal malas, nggak bakal kamu jadi dosen bagus karirnya. Paling gitu-gitu aja gajimu paling. Emang dikira berapa gaji dosen itu? Coba berpikir, berapa ngajar di dosen Indonesia itu? Kira-kira. Tebak berapa? Sekali ngajar sekelas 2 jam aja. Berapa kira-kira coba tebak? Berapa gajinya? Kalau dosen kontrak gitu berapa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira coba berapa? Berapa? Ya tebak coba siapa? Kira-kira berapa 50.000, sih? Pak. Ya, Jutaan ya? antara 70 sampai 100.000. Itu sekali ngajar kalau dosen kontrak. Jadi kalau kamu jadi dosen setengah-setengah juga ya kamu nggak, ya buat kita nggak mengenalkan rezeki ya, tapi kamu gitu-gitu aja, mas sekali ngajar cuma 100.000, ya kan dapat apa ya? Makanya kalau mau jadi dosen jadilah dosen yang berarti benar-benar risetnya bagus, jadi dosen tetap, dosennya dari S3 supaya jadi pejabat fungsional juga, sering-sering bikin jurnal, maka kamu karirnya naik. Kalau kamu nggak pernah nulis, nggak pernah ya nggak naik juga karirnya. Ini adalah dosen. Nah sekarang adalah apa lagi? Sekarang oke. Dari sini ada pertanyaan. Dari beberapa pilihan ini, kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ahlan teman-teman, kita buka ruang diskusi pertanyaan mungkin dari 2 orang. Oke, silakan. Apa aja? Boleh terkait dengan perkuliahan, pekerjaan, atau dakwah. Silakan. Sebelum kita masuk ke nanti ke materi selanjutnya. Ustaz, ini adalah, ya silakan. Kan waktu kita pulang ke Indo, apakah kita harus nunggu, misalnya ketika melamar kerja atau melamar nyamuk S2, itu apakah kita harus nunggu syahadah yang asli dulu atau harus bisa dengan syahadah muqattah langsung? Oh iya, lupa saya. Betul gini. Jadi ketika kalian melamar di pekerjaan, daftar kuliah S2 di Indonesia, maka langkah yang pertama kalian lakukan adalah kalian pertama minta terjemah dulu dari KBRI, terjemah ijazah.
Ya, terjemah ijazah itu baru kalian muadalahkan, kalian setarakan di Kemendikbud atau Kemenak. Supaya ijazah kalian itu mendapat pengakuan bahwasanya kalian itu benar-benar ijazah resmi asli S1 gitu ya. Maka dapat penyetaraan dari Kemendikbud, Diknas atau Kemenak. Kamu boleh pilih mau ngambil penyetaraan di Diknas atau di Kemenak. Kamu dapat ijazah itu dulu. Setelah dapat ijazah itu baru kalian bisa bekerja dengan ijazah itu yang dapat pengakuan dari Kemenak atau Diknas. Kalau Diknas lebih cepat, kalau Kemenak agak lama prosesnya. Jadi kalian nanti bisa ngambil pernyataan ijazah kalian itu setelah dapat dari KBRI, kalian datang ke Kemenak atau Kemendikbud minta penyetaraan ijazah dulu. Ya mungkin kalau kalian datang misalnya Januari katakanlah ya, kalian usul lah, kalian sebulan selesai, kalian bisa daftar nanti kan di bulan Mei, Juni, Juli ya bisa daftar. Ya jadi itu proses yang harus kalian lakukan adalah penyetaraan ijazah kalian dulu. Terjemahan gitu ya dari KBRI. Setelah KBRI selesai di stempel KBRI, terjemahan di stempel, baru kalian masukkan ke Kemendikbud atau Kemenak, nanti dapat surat penyetaraan ijazah S1 gitu. Kalau mau lanjut S2 ya gitu. Ya silakan, ada lagi? Silakan teman-teman, dapat tanya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau kita lanjutkan materi dulu, kemudian di akhir kita kembali buka sesi tanya jawab lagi, Ustadz? Sekarang tantangan dakwah apa? Di Indonesia tantangannya apa? Pertama, kamu harus tahu di mana kamu itu berdakwah, di kampung atau di kota. Kalau di kampung, kamu lebih mudah. Karena mungkin lingkungan kamu udah tahu ya, apa gitu, lingkungan NU, Muhammadiyah, atau Persis gitu ya. Itu lebih mudah kalian berdakwah. Mungkin satu pemikiran. Nah kalau di kota, itu seperti saya tinggal di Jakarta, itu udah amburadul. Yang Wahabi banyak, yang ini banyak, aduh sudah amburadul. Kita kalau nggak kuat-kuat, kamu bisa kalah dari berdakwah mereka. Ya, kamu karena dalil dikit langsung kamu KO. Atau bahkan setelah kamu dapat kena dalil dikit, malah kamu ikut mereka. Wahabi, aduh kesayang sekali. Dari Mesir yang kita manhajnya wasatiyah, moderat, jadi ekstrim. Kayak kamu kalah dalil. Jadi ada nggak Pak? Ada beberapa teman saya itu dari Mesir yang kita berpikiran itu manhaj Azhari ya, sampai Indonesia berubah bid'ah-bid'ahkan, haram-haramkan, ini jenggot macam-macam, itu ada seperti itu. Padahal kita di Azhar tidak ada seperti itu, tapi kita manhaj pasal wasatiyah. Ya, ini tantangan kita di Indonesia, kita akan menghadapi manhaj ini. Kamu akan berlawan dengan mereka, kamu harus kuat dalilnya. Kalau kamu kalah, habis ada tangga gini, Pak, saya ini kok kemarin dapat ceramah ya dari Pak Dokter ini dari Madinah gitu ya. Kok ngomong begini ya, menurut Bapak gimana? Aduh, gimana ya? Dalil saya nggak punya, apa nggak punya ya kamu kalah. Akhirnya tangga kamu ikut mereka, gitu kan? Maka kamu di sini akan berperang dakwah, dalil dalam maksudnya apa? Mempertahankan manhaj kalian, manhaj Azhar, manhaj wasatiyah, moderat. Ya, kita jangan sampai kalau ada manhaj ini, kalau ada manhaj ini, kamu bukan Azhari. Kita asma Azhari kan, maka kamu harus berpegang teguh pada manhaj wasatiyah, manhaj moderat. Nggak boleh kamu sedikit-sedikit mengharamkan, membid'ahkan, nggak boleh. Karena kita orang Azhari. Beda dengan kalau kita orang Mang. Maka ini kamu akan menghadapi ini. Kamu harus kuat-kuat dalil, sehingga kamu menjadi rujukan masyarakat kamu. Jangan sampai masyarakat kamu jadi bingung. Kata kiai ini gini, kata kamu begini, kata sana begitu. Mereka bingung. Kita harus membantu masyarakat supaya tetap ada di manhaj moderat. Kemudian kita tuh di jalan organisasi mana sih? NU, Muhammadiyah atau Persis. Kamu harus punya satu dudukan ini. Kamu jangan setengah-setengah ketika Indonesia nggak ke sana nggak ke sini. Layah walamut nggak ke sana nggak ke sini, bersaja nggak jelas gitu. Jangan begitu. Nanti kalau kayak gitu, kamu nggak bisa berdakwah. Nggak ada yang ngundang. Harun Nas misalnya nih, kamu nggak NU, nggak Muhammadiyah, nggak Persis. Siapa yang ngundang kamu? Nggak ada, bingung nih, ini alirannya apa ya gitu nanti orang nanya. Nah, kamu harus punya pijakan. Saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis. Supaya masyarakat kita tahu, oh kita ngundang Pak
Kiai Anas saja karena dia NU misalnya gitu. Kalau kamu setengah-setengah juga, bingung yang manggil. Dia tuh NU Muhammadiyah sih. Jadi yang NU nggak manggil, yang Muhammadiyah nggak manggil. Karena bingung. Yang kata NU Muhammadiyah, kata Muhammadiyah ini orang NU gitu. Bingung jadi nggak manggil semua. Maka kamu bikin tekad, saya NU, saya Muhammadiyah, saya persis. Itu kamu bikin branding di muka kamu itu saya ini loh. Tuh. Supaya itu kamu punya jaringan kepada ketika berdakwah. Kemudian kamu platform dakwah kamu apa? Kamu mau secara offline atau online? Ada yang dakwah kayak YouTube gitu ya. Kamu jadi YouTuber dakwah yang nggak apa-apa. Kalau YouTuber dakwah bebas, kamu nggak akan kasih tahu NU Muhammadiyah, kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu datang ke masjid, ke musola, kamu harus identitas ini harus ada. Kalau kamu di YouTube ya kamu nggak bebas mau apa aja. Tapi kalau ini wajib kamu bikin status saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis dan lain-lain. Ya. Ini adalah tantangan kita dari tantangan berdakwah di Indonesia. Sekarang kita belajar. Kita kalau mau belajar gimana Pak? Apa tantangan belajar di Indonesia? Tantangan belajar di Indonesia. Pertama, kamu harus menyesuaikan, tadi saya sampaikan, kampus disesuaikan dengan tujuan kamu kuliah. Kamu ngapain kuliah itu? Jangan terseret sama teman. Temanmu ikut sono, temanku banyak di Jogja, yaudah ke Jogja. Temanku banyak di Malang, ikut Malang. Temanku banyak di mana, ikut sana. Ente tuh hidup mau sama siapa gitu kan? Mau sendiri atau ikut orang lain gitu. Kita harus punya pijakan. Oh saya tuh mau jadi diplomat. Saya mau jadi Kemenlu. Saya mau kuliah di UI. Saya mau kuliah di UGM. Ambil hubungan internasional. Kamu meskipun sendiri nggak apa-apa. Saya juga dulu sendiri di UI itu. Nggak ada temennya. Ya paling lucu sendiri sih, paling lucu gitu karena kita nggak pernah skripsi gitu ya, nggak pernah kuis gitu ya, lucu ya kita cukup sendiri lah bego gitu ya di kelas itu kayak orang nggak ngerti apa-apa gitu kan, nggak pernah kuliah pula itu kan, kamu kan kuliah nggak pernah juga, tiba-tiba kita kuliah resmi di Indonesia di kampus terkenal, nggak ngerti istilah-istilah itu apa ya. Gimana cara membuat makalah, gimana bikin proposal, bikin jurnal, nggak ngerti itu semua. Karena kita sana kerjanya naik 80 coret, pulang main game gitu kan. Naik 7 coret, pulang main game kan gitu. Terus apa? Nah, mulai sekarang kamu sudah mulai berpikir nih, saya mau ngapain ya di kampus mana saya akan ambil. Nah, kemudian kamu kalau mau ngambil S2, pilih juga tipsnya. Biaya sama akomodasinya apa. Oh, saya punya saudara di Jogja. Ini saya ambil Jogja biar mudah. Saya tinggal di sana lebih murah gitu ya. Kamu pertimbangnya biaya sama akomodasi. Di Indonesia itu mahal. Mungkin di Mesir masih murah ya. Tapi murah zaman saya sih. Sekarang kali ya. Dulu zaman saya itu buah-buahan itu 1 kilo itu apapun. Mau anggur, stroberi semuanya 2 pon. 2 LE dulu zaman saya itu. Mau buah apapun 1 kilo itu LE 2 pon. Dulu sama saya makan togi, rebin bakso itu 1 pon, 1 pon itu zaman saya. Makanya dulu beasiswa saya itu dari bed zakat itu 270 pon. 270 pon ditambah dengan jam'iyah syariah 100 pon. Jadi beasiswa saya berapa dulu? 370 pon itu sebulan sisa melimpah ruah. Karena dulu masih 1 pon, makan itu 1 pon. Makan kibda 1 pon, setengah. Jadi 1 pon itu dapat 2 kan, setengah itu kan. Itu sama saya gitu. Buah-buahan semuanya masih 2 pon, jadi masih murah. Nah sekarang nggak tahu, udah mahal katanya ya. Ya, makanya sekarang kamu kalau di Indonesia lebih mahal lagi. Pastikan biaya dan akomodasi. Nah, kamu pikirkan. Kemudian jaringan networknya. Ketika milih S2, kamu jangan milih sama teman Azhar semua. Itu pesan saya. Kalau kamu kuliah, jangan pilih yang satu kampus semua Al-Azhar semua. Kenapa, Pak? Kamu nggak punya teman nanti. Temenmu itu lagi, atau yang bibit lagi, lo lagi gitu. Jangan. Saya dulu waktu dapat pekerjaan di bank itu dari mana? Dari network ketika saya S2. Saya waktu S2 itu masih belum bekerja. Lontang-lantung, gak jelas hidupnya. Layahnya walayamut. Sama, ya. Gue juga pusing, ini saya kerja apa?
Tapi karena saya ngambil S2 di UI, alhamdulillah jaringan saya bagus. Di teman saya itu ada yang kerjanya jadi manajer, ada apa. Nah, disitulah saya kenal, saya diajak, ayo kamu kerja di tempat saya aja di bank Syariah Mandiri waktu itu ya, Bank Syariah Mandiri. Di mana? Di kantor pusat. Oh, boleh. Saya terima. Alhamdulillah sudah situ terima, 1 tahun kerja di bagian hukum. Saya langsung setelah itu ditelepon sama sekretaris direktur utama. Bapak dipanggil direktur utama. Kenapa? Ternyata saya jadi asisten dia. Ternyata ada informasi, ada lulusan Al-Azhar, Mesir, kerja di sini gitu, kerja di bank syariah gitu. Saya dipanggil sama direktur utama jadi asisten pribadinya. Itu gaji saya langsung meloncat. Kalau misalnya gaji 5, langsung di 10, 2 kali lipat. Gara-gara jadi asisten direktur. Jadi kalian itu ketika punya potensi Al-Azhar itu punya potensi yang bagus. Kalian punya nilai plus daripada yang lain. Syariah, wah Al-Azhar, wah itu udah kalian udah punya mahkota dulu lah sebelum kalian meskipun sekarang masih bingung langsung nggak jelas ya, tapi setelah kamu udah punya mahkota, udah punya mahkota nih, kamu Al-Azhar. Nah Al-Azhar di situ karir mulai meningkat itu. Karena apa? Karena jaringan network. Jadi kalau kamu ngambil S2, carilah yang networknya bagus. Jangan yang kamu nggak ada temennya di situ. Jangan. Kalau kamu nggak ada temennya Jerry, Herunas, ya udah sama-sama kita. Kamu yang pilih-pilih lagi di kampus, makanya kagak jelas, nggak akan maju. Maka kamu beranikan diri ke sekolah di tempat yang kamu nggak kenal orang-orangnya. Di situ kamu kenal orang-orang, kamu punya network, kamu bisa bekerja yang teman-teman di mana. Misalnya teman kamu ada yang asuransi, ada syariah, ada di bank syariah, ada di gedung DPR, ada yang di gedung apa, mana. Kamu bisa mengenal mereka. Kalau mereka butuh apa, undang kamu. Teman saya di kelas itu ada dari Mesir ya. Nah, kamu yang diambil. Kamu punya mahkota tadi sebenarnya, punya mahkota kalian. Nazar tadi. Nah, kemudian kamu juga memiliki tips S2 metodologinya mau seperti apa. Kamu suka hitung-hitungan, apa suka penelitian yang literatur. Kalau suka yang hitung-hitungan, kuantitatif, ya carilah kampus-kampus yang berbasis kayak UI, Trisakti, UGM gitu. Kalau kamu suka yang literatur, ambillah di UIN gitu ya, atau di kampus-kampus yang sifatnya agama. Nah, itu adalah tips daripada ngambil S2 di Indonesia. Nah, ngambil S2 ini juga kamu pertimbangkan. Kamu tuh mau lanjut jadi dosen atau apa gitu ya. Penting itu. Kalau mau jadi dosen pasti kan kamu linear saya sampaikan. Sekarang ngambil apa, besok ngambil apa. Jangan sampai kamu nggak linear, amburadul. Karena ikut teman A, B, C, kamu ikut-ikutan aja, akhirnya kamu nggak linear. Dan ini malah nggak baik nanti untuk karir kamu. Kalau kamu linear, maka itu lebih baik. Tapi kalau kamu mau di Kemenlu ya nggak linear dari syariah langsung loncat ke hubungan internasional gitu ya, itu nggak linear. Tapi kamu harus konsisten nih. Saya setelah dari sini ya apa gitu. Ada beberapa teman saya setelah ngambil dari syariah, ngambil di hubungan internasional, dia kerja di Kemenlu, dia kerja di organisasi ASEAN, organisasi PBB, organisasi apa begitu. Tapi satu kuncinya mulai sekarang ada 1 tahun 2 tahun ini mulai belajar bahasa Inggris. Di Indonesia bekerja dimanapun perusahaan wajib bisa bahasa Inggris, itu kuncinya. Tidak boleh kalian lupa bahasa Inggris. Saya juga nyesel dulu waktu pulang bahasa Inggris saya hilang semua. Saya dulu waktu di Gontor ya, itu bahasa Inggris masih bagus gitu ya. Kemudian amburadul, bahasa Arabnya nggak fasih, Inggrisnya bubar gitu ya. Itu saya dulu gitu kan. Bahasa Arabnya bubar kamu. Nggak jelas bahasa kita tuh nggak jelas bahasa Inggris Arabnya kan, kok bahasa kita nggak ameh itu nggak jelas. Nah itu kamu mulai belajar lagi bahasa Arab yang fasih. Kamu sekali ngobrol sama di kamar ya sama temanmu, ngobrol pakai bahasa fusah. Jangan ngobrol yang ameh terus. Jangan tuh ameh bilibit aja ngomongan roven. Itu nanti kalau kayak gitu kamu nggak akan susah nanti kalau jadi penerjemah. Misalnya ada kedutaan apa jadi butuh penerjemah gitu ya. Itu kamu susah kalau bahasa kamu masih roven begitu. Harus belajarlah bahasa fusah yang baik sama bahasa Inggris. Jadi sekarang bekerja di perusahaan itu bahasa Inggris itu wajib, udah kayak bahasa kedua. Jadi nggak bisa kamu pulang bahasa Indonesia doang. Bahasa Inggris nggak bisa. Karena kenapa Pak? Emang tuh dipakai di kantor Pak bahasa Inggris? Iya. Presentasi itu kadang pakai bahasa Inggris. Misalnya direktur presentasi. Email kita presentasi itu kan pakai bahasa Inggris.
Nah kalau kita kadang nggak ngerti, disuruh apa ngerjain apa kan? Nah repot gitu, makanya kita mulai sekarang sambil belajar bahasa, jangan lupa. Kalau bahasa pusahkan sekalian. Kalau bahasa Inggris fasihkan sekarang native language-nya ya. Kamu belajar bahasa Arab, berapa TOEFL-nya? TOEFL itu apa? Lawan TOEFL. Kan ada TOEFL, TOEFL ya. TOEFL itu bahasa Inggris, TOEFL bahasa Arab. Minimal kalian 600 lah kalau bahasa Arab. Nggak boleh kalian bahasa 400 tuh kalian ngawur sekali. Minimal TOEFL kalian untuk bahasa Arab itu 400. Karena kalau masuk S3 itu wajib ada TOEFL, TOEFL. TOEFL itu apa? Tes untuk Arab. Berapa nilai kamu? Tapi yang kampus yang Arab ya, kayak UIN gitu ya, itu wajib TOEFL dan TOEFL. Kalau yang UI enggak, UI butuh TOEFL aja bahasa Inggris. Tapi kalau UIN butuh TOEFL dan TOEFL. Itu syarat masuknya. Maka kepastian kamu bahasa Arab jangan dilupakan. Ya kalau kamu nanti pasiennya lupa, ya udah nanti ketika ujian TOEFL kamu nggak bisa. Nanti malu-maluin Mas dari Mesir, TOEFL ini 400 kan malu. Ya, minimal TOEFL 600. Nggak boleh dari Mesir itu 400, harus 600 lah minimal. Ya. Jadi kalian sering-sering baca kitab, Nahwu Shorof ini perbaiki, jangan sampai amburadul, jangan hanya bisa ngomong ngapalin apa. Kan kita harus hari rata-rata suka ngapalin ya, betul ya, ngapalin. Apalagi Nayatus Saul. Nayatus Saul itu nggak paham sama sekali kalian kan pasti kan, cara ulosonya doang kan. Ya. Nah, ya soal itu kamu nggak paham, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu udah lulus kamu paham. Saya juga dulu gitu. Waktu kelas 3, kelas 4, nah ya soal itu nggak paham. Tapi setelah saya lulus, saya paham. Nah, makanya biasanya kan ini apa nih, rumah syariah ini biasanya kan bikin uloso ya, bikin soal jawab, ujiannya keluar itu gitu kan. Nah itu dari dulu begitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian pulang Indonesia harus paham. Karena itu ternyata Nihayatus Shol itu benar-benar bermanfaat itu untuk ilmu usul fikih kita. Usul fikih dan fikih kita sangat dimanfaatkan. Nah ini adalah beberapa masukan ya dari saya terkait dengan sharing pekerjaan dan sebagainya. Jadi jangan pernah takut kalau kalian ke Indonesia pasti mesti mau ngapain ya. Udah optimis, harus optimis. Jangan takut. Saya yang ada di depan mata ya, jadi lokal staf KBRI yang gajinya kamu pasti akan tertarik banget ya. Tapi saya udah terlanjur optimis, saya pulang ke Indonesia, saya mau S2 di UI gitu ya. Alhamdulillah dengan doa saya, dengan takdir Allah juga memberikan saya pertolongan. Ya alhamdulillah apa yang saya dapatkan dulu sekarang lebih besar daripada yang dapatkan dulu. Jadi kalian jangan pernah takut ke Indonesia. Indonesia itu negeri kamu. Jadi harus optimis, jangan pesimis. Ya, oke, itu adalah beberapa sharing terkait dengan materi kita hari ini. Silakan jika teman-teman yang bertanya tentang apa aja dari mulai satu tangan dari A sampai Z, silakan. Baik, terima Silakan. kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Masya Allah, banyak banget manfaat yang bisa kita ambil ya dari materi kita hari ini. Baik teman-teman, di sini kita buka sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Kepada 3 orang penanya pertama, kami persilahkan. Kesempatan Mas nih teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang selama ini di pikiran kita nih, ada kesempatan kita nih untuk bertanya, sharing-sharing sama Ustadz. Kalian beruntung loh, sekarang ada Zoom. Dulu zaman saya, jangankan WA, BlackBerry, SMS adanya, nggak bayangin. SMS itu gimana cara network gimana? Saya pulang ke Indonesia itu nggak tahu apa-apa, orang nggak punya HP jadi punya tidur gitu kan. Dan itu paling SMS doang kan. Mau kemana itu yang ketikanya per huruf, dibilangnya per huruf. Kalau sudah sampai 20 huruf, selesai SMS-nya. Jadi nggak boleh panjang-panjang. Kan dulu gitu. Gimana kita mendapatkan network, tapi keoptimasian ini yang akan kita membantu kita dalam mengarungi kegiatan di Indonesia. Oleh karena silakan kalau mau tanya apa-apa, mau ada jaringannya luas, silakan. Baik Ustadz, di sini kita udah ada satu penanya dari chat. Mungkin bisa Ana bantu baca. Ustadz, bagaimana cara menggali potensi diri minat kuliah? Sebenarnya gini, ketika kalian
pertama kali ke Mesir, apa yang ada dalam benak pikiran kalian? Apa kalian tuh cuma gengsi-gengsian aja dari pesantren? Kalau tangga mau kemana? Mau ke Mesir gitu. Atau ditanya apa? Mau kemana ke Mesir gitu. Apakah itu? Atau kalian punya target? Oh saya mau ke Mesir, saya mau nyari ilmu ini. Saya nanti mau jadi ini. Punya nggak seperti itu? Kalau itu udah terlanjur nggak ada, oke, nggak apa-apa. Anggap aja itu udah masa lalu. Sekarang kalian mesti punya waktu setahun 2 tahun untuk mulai menata niatnya. Saya mau kuliah. Saya sampaikan, ketika saya mau kuliah itu, saya tuh sebenarnya mau target saya cuma jadi gini. Kalau kalian misalnya seorang ibu-ibu ya, mbak-mbak gitu. Kan pekerjaannya biasanya rumah tangga ya, rata-rata ya, suami bekerja. Tapi alangkah baik dan bagusnya kalau perempuan itu sambil di rumah sambil dia ngajar, dia sambil dosen. Ya kan ya? Dia sambil di rumah menjaga anak, sambil dia sebagai dosen atau guru di mana. Kan nggak tiap hari juga tuh dosen guru ya. Paling ngajar ya seminggu berapa kali. Kan enak tuh. Kalian punya kegiatan itu, punya pendapatan dari situ gitu ya. Itu yang mungkin dipikirkan, saya harus belajar. Saya harus kuliah lagi. Itu. Kalau kamu dari rumah, saya sudah mulai punya pondok pesantren kok. Ya dengan itu udah, kamu berarti nggak akan punya ini lagi. Tapi kamu berpikir gini, saya itu di rumah siapa? Kamu gini, tapi gini ya. Jangan kamu pikir kamu pulang ke Indonesia itu orang akan begini semua. Enggak juga. Karena posisi kamu itu S1 sama kayak orang harus ada UIN sama. Sama kayak UIN sama aja. S1 kan. Nah, justru kita kekurangannya kita nggak punya network. Makanya saya harus S2. Entah mau di Mesir atau mau di Indonesia. Kalau kamu mau di Mesir lebih bagus. Lebih bagus karena dicari di Indonesia itu dosen-dosen lulusan luar negeri. Terutama Mesir, London, macam-macam. Kalau kamu kuat, saya bilang ya, kuat lo ya. Kalau kuat lo ya. Kalau kuat S2, S3, silakan di Mesir. Jangan di Indonesia. Di Mesir. Karena kamu punya nilai plus daripada di lulusan S3 di Indonesia, lulusan S3 Mesir, ini bagusan mana? Daya belinya. Daya belinya bagusan dari Mesir. Kamu iklan S3 Mesir, langsung diambil kampus mana yang mau ngambil semua. Percaya saya. Tapi kamu ya harus kuat. Mau 5 tahun atau 10 tahun jangan nangis. Ya, maksudnya kamu siap gitu ya. Sekian tahun itu ya. Mau kawin di sana silakan gitu ya. Atau mau ngejomblo sampai 10 tahun yang silakan. Itu pilihan. Tapi intinya kamu kalau mau S2 di Mesir, S3 di Mesir itu nilai kamu plus daripada di Indonesia. Tapi kalau kamu pertimbangannya saya sambil mau bekerja, saya sambil mau nikah, punya anak, punya istri, sambil kuliah, ya kamu di Indonesia. Kalau kamu di Mesir, oh ya Ronaldo kuda berdua gitu kan jelas ya. Bukan jelas sih, maksudnya apa ya? Ya karena istrinya kuliah nggak jelas, suami nggak jelas, ngurus anak di Mesir gitu ya, nggak ada yang bantuin. Kalau di Indonesia kan ada mertua ya, ada yang bantuin ya, bantuin kamu bisa kuliah, kamu bisa bekerja. Nah kalau di Mesir, kamu akhirnya korban salah satunya, entah istrinya atau suaminya. Istrinya mau kuliah, suaminya di rumah gendong anak, disakoh ya, disakah. Atau suaminya mau kuliah, ya istrinya yang gendong anak di kampung di Saah gitu ya. Itu risiko. Nah kalau di Indonesia masih mending, kamu masih disuruh sama mertua atau orang tua yang ngurus anakmu. Makanya pertimbangan itu penting. Tapi kalau mau nilainya mahalan mana, ya di Mesir. Tapi mau cepat dari mana Pak? Saya mau S3 di Indonesia sama di Mesir. Ya cepat di Indonesia. Kalau di Indonesia kan S2 tahun ya. Yang penting kamu tahun pertama kuliah, setahun setengah kuliah, setengah tahunnya kamu bisa nulis tesis. Harus wajib bisa nulis tesis, setengah tahun tesis. Selesai 2 tahun. Nah kalau kamu di Mesir kan 2 tahun baru tamhidi. Yaitu kalau kamu lulus semuanya. Kalau tinggal satu, ngulang lagi. Ya, kamu kapan selesainya? Ya, tapi itu tekad. Kalau kamu benar-benar PT kok bisa, yakin saya bisa S2 di Mesir, ambil. Karena di sana lebih mahal daripada Indonesia. S2 di Mesir sama S2 di Indonesia, mahalan kamu. Mahalan S2 di Mesir. Jadi kamu, tapi yang kuat. Umur kamu pertimbangkan usia berapa, kuliah berapa tahun, nikah berapa, itu pertimbangan juga. Jangan sampai ngasal-ngasal juga di sana sambil buka warung, sambil kuliah, nggak kelar nanti kuliahnya kamu. Ya, oke. Itu ya. Lanjut apa gimana? Lanjut siapa Baik lagi? Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Salam Ustadz, kalau biaya S2 di UI itu berapa ya Ustadz per tahunnya dan bagaimana biaya hidup selama studinya?
Oke. Dari Kalau di Andri. UI dulu zaman saya masih murah. Waktu itu masih kuliah 8 juta ya per semester. Sekarang per semester 15 juta. Per semester 15 juta, jadi 2 kali yang saya dulu. 8 sekali 15. Itu kelas reguler. Setiap hari kamu kuliah. Ada kelas yang Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu kuliahnya kalau nggak salah 20 juta per semester. Itu kalau kamu kuliahnya Sabtu Minggu, weekend, kelas khusus. Tapi kalau reguler, setiap hari itu 15 juta, 16 juta kalau nggak salah ya sekarang di UI itu. Kalau di UIN masih murah, masih 5 jutaan lah ya, S2 masih 5 jutaan berapa. Nah, biaya hidup gimana? Kalau biaya hidup saya sama tadi, kalau kamu hidup di Jakarta, berarti mahal. Di Jakarta tuh berarti kalau kamu makan, sekali makan itu minimal 20.000. Kalau kali 3, 60.000 ya. 60.000 kali sebulan berapa? 1.800 ya. 1.800 makan. Transportasinya berapa? Kos berapa? Pertimbangannya itu. Tapi kalau kamu punya saudara di sana ya nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi kamu bisa tinggal di situ, makan di situ gratis gitu ya. Tapi kalau kamu dari Kebumen sana tuh, Kebumen, Pojok gitu kayak saya nih, dari Pekalongan gitu, ke UI gitu, terus kamu ngekos di situ, biaya hidup di situ, ya minimal kamu butuh sebulan bisa berapa? Tadi saya sebutin makan 3 kali, antara 15.000 sampai 20.000 kali 3 kali, jajan, buku, jajan, beli buku, dan lain-lain ya. Tapi kalau di UI lagi, di UI itu sekolahnya paket, sekali bayar 8 juta, 15 juta udah selesai 1 semester ujian, ya udah nggak bayar lagi, nggak bayar lagi. Tapi kalau di UIN biasanya ada tambahan baru ujian ini, ujian itu menambah-nambah. Tapi kalau di UI sekali bayar udah selesai. Ya kalau 1 semester bayar 15 juta, ya udah kamu nggak tarik lagi. Nggak mau biaya sidang, ujian, skripsi apa, nggak ada lagi, udah semuanya full 15 juta itu. 15 juta per semester, 15 juta berarti kali berapa? Kali 4 ya. 15 kali 4 berapa? 60 ya. Jadi 60 juta, kamu butuh 60 juta minimal ya untuk S2 di UI. Itu baru sekolah beasiswa dulu ya, belum hidup ya. Buku belum ya. Nah, itu minimal 60 juta. Kalau 1 semesternya 15 juta. Loh, Baik, kalau terima kasih. Gitu ya, di UI lebih murah ya, 5 jutaan mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Yeah. Baik teman-teman, di sini kita sudah ada 8 penanya. Jadi untuk pertanyaan kita tutup dulu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Salam Ustadz, bagaimana jika seseorang yang memiliki passion selain mengajar, seperti desainer dan sebagainya, lalu di Indonesia ingin fokus dengan passion, namun bagaimana menanggapi masyarakat sekitar yang meminta hasil belajarnya selama di Al-Azhar? Yang namanya gini, yang namanya kita berdakwah itu tidak harus jadi suatu objek pekerjaan, tapi itu bisa menjadi bagian dari hidup kita. Misalnya gini, saya kerja di bank ya, kan saya nggak setiap hari ceramah juga kan enggak. Ya kan nggak mungkin saya ceramah juga tiap hari. Tetapi kita ada waktunya berdakwah. Misalnya saya kerja di bank, tapi kita bermanfaat untuk lingkungan. Misalnya kalau musola, kamu sering ke musola kalau lagi misal subuh gitu ya, atau isya ke musola, kamu ngimamin. Di situ kamu benar-benar dianggap, oh ini adalah benar-benar ada santri Al-Azhar. Nggak harus kamu ceramah. Jadi kita tuh ceramah tuh nggak harus, nggak wajib. Tapi kalau orang nanya kamu tahu. Kalau mau ditanya apa hukumnya wudhu begini, kamu ngerti, itu yang penting ya. Tapi kamu nggak wajib ceramah. Kamu pekerja dia seperti mau jualan tempe, mau pekerja apa silakan aja. Tapi kamu di samping bekerja itu sempatkan kamu melayani umat. Misalnya tadi kalau ada kumpul-kumpul jemaah tahlil ya ikut, ada jamaah-jamaah apa namanya yasinan ikut. Jangan sampai nggak ikut, nanti ini kok katanya santri kok nggak bilang ikut. Ada jamaah datanglah ke masjid. Ya itu. Jadi bekerja berdakwah itu bukan suatu pekerjaan, tapi adalah sampingan kita dalam kehidupan kita. Jadi tetap sambil kalian kamu bekerja sebagai seorang apa tadi, desainer atau apa ya, silakan. Tapi kamu sempatkan untuk bergabung di masyarakat ya, sekali nih ke masjid, ikut pengajian dan sebagainya. Gitu ya. Baik Ustadz. Yeah. Baik, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat.
Ustadz Afan ingin bertanya bagaimana Hmm. dan di mana cara mendapat sertifikat pendidikan itu, Ustadz? Itu biasanya memang ada beberapa, nanti bisa cari di internet ya. Saya jadi juga kalau ini yang mana, tapi ada di Indonesia banyak yang menyediakan sertifikat pendidik itu untuk melengkapi melengkapi kita untuk ikut sertifikat itu. Biasanya sih kalau sekolah-sekolah dia punya channelnya, misalnya sekolah apa dia punya channelnya. Tapi kalian bisa dapatkan ini dengan Google cari di Google ya. Nanti ketemu banyak beberapa penyedia sertifikat pendidik itu banyak. Yang penting kamu ikut aja dulu dari pendidik ini. Tapi bisa ada di internet, bisa cari informasi di sana. Saya sendiri kalau mana yang pun hafid saya nggak tahu, karena saya nggak pernah ikut juga. Makanya saya ketika mau mengajukan ke Al-Azhar pun ngajar di Al-Azhar gitu, saya nyerah dulu nggak ada ininya, saya nggak punya ini, gimana ya kan. Kalau mau S2 ngajar SD kok gimana gitu rasanya ya, masa S2 ngajar SD gitu kan dibilang nggak gimana juga, nggak bingung ya. Udah saya nggak ambil ini, saya mau jadi ini aja lah, pegawai bank gitu ya, saya jadi pegawai bank sampai sekarang ini. Itu Mbak Hanifah. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peluang untuk perempuan kerja selain dosen atau guru? Selain dosen guru, apakah bisa kerja seperti Kemenlu atau Kementerian Hukum dan lain-lain? Dulu teman saya, adik kelas saya itu namanya dulu Desi Hanara. Ya, Desi Hanara itu Fakultas Syariah dan Konun yang 5 tahun itu. Ya, yang 5 tahun itu. Dia sejak di KBRI suka ke KBRI, bantu-bantu bikin buletin KBRI gitu ya. Buletin KBRI, bantu bahasa Inggris gitu. Nah, di Indonesia dia sekarang jadi dia nggak masuk ke Kemenlu, tapi dia bekerja di organisasi ASN. Jadi kalau Bu Menteri kemana diajak, Bu Menteri kemana diajak, sampai Menteri ganti pun masih ngajak dia. Jadi dia udah ke Amerika, ke Inggris itu kali ya, itu dari Al-Azhar juga, itu adik kelas saya. Itu cuma itu berbekal bikin ikut ikut kajian kayak apa tuh, informatika, terobosan gitu-gitu ya, suka-suka bikin gitu kan tuh, bikin informatika, terobosan gitu ya, buletin gitu kan. Akhirnya dia ke Deplu, cuma itu aja, magang di sana, magang di Deplu, terus dia bikin buletin di Deplu gitu, bahasa Inggris gitu-gitu lah ya. Nah akhirnya kan jadi itu pegawai di situ, bukan Kemenlu, bukan PNS-nya, tapi dia pegawai tetap di situ. Statusnya dia bawa kemana-mana, ke luar negeri, kemana, itu cewek, perempuan. Jadi kalau Bu Menteri mau kemana dia ngikut, atau utusan Indonesia dalam masalah apa gitu ya, di mana, di Inggris, di mana, dia yang disuruh ikut itu dia, jadi gaji pastinya. Itu jadi perempuan di Kemenlu sangat, yang penting satu, bahasa Inggris. Bahasa Inggris penting. Kalau bahasa Arab udah pasti ya, harus bisa lah ya. Tapi bahasa Inggris nomor 1, harus bisa bahasa Inggris. Jadi Hukum sama, Kementerian Hukum dan HAM sama, nanti ada nama ujian PNS. PNS jadi nanti kamu bisa masuk ke bagian analisis. Kan gini, PNS itu biasanya dari PNS di bagian Departemen Kajian Hukum Islam gitu ya. Jadi PNS itu banyak kan di Departemen Kemenlu ya, ada yang Departemen Hukum dan HAM ya. Nanti ada PNS bagian analisa hukum Islam. Hukum Islam, kamu masuk ke situnya. Nanti kamu di situ punya nilai lebih daripada yang dari UIN. Jadi kamu lebih bisa diterima daripada yang dari UIN. Nah, itu perempuan. Cuma nanti kalau kamu mau jadi PNS, ya kamu harus siap waktunya. Perempuan ya, suami kerja, kamu kerja ya, anak harus dipikirkan juga mau seperti apa ke depannya gitu ya. Itu adalah dinamika kehidupan lah. Kalian punya pemikiran sendiri apakah. Tapi di Indonesia gampang sih. Di Indonesia kan kamu bisa terima ke orang tua ya. Terima ke ibu gitu ya. Bu nih Bu, saya mau kerja gitu ya. Bisa juga sih. Nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Sekarang lanjut nih ya. Lanjut siapa lagi yang tanya nih? Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira fakultas atau jurusan pasca sarjana apa aja yang available di Universitas Indonesia untuk sarjana syariah Islamiyah? Di Indonesia itu yang biasanya masuk rata-rata di UI itu masuk pertama di kajian ekonomi Islam dan Timur Tengah itu ya. Kajian Timur Tengah, kajian Islam dan Timur Tengah itu ya. Nama fakultasnya itu di UI. Itu di dalamnya ada ekonomi syariah, psikologi syariah, hubungan internasional, jadi ekonomi syariah, psikologi syariah, hubungan internasional. Nah, ekonomi syariah macam-macam. Ada perbankan syariah,
ada nanti apa hukum syariah, ada hukum psikologi, macam-macam ya, teori bawah itu. Artinya kamu di UI nanti masuk, kalau tidak masuk UI, masuklah ke satu satu ada 2 kampus. Di UI itu gini, ada 2 departemen. Pertama kajian Islam dan Timur Tengah. Kamu bisa masuk di situ beberapa jurusan banyak, nanti ada ekonomi Islam, ada macam-macam. Atau masuk ke manajemen ekonomi. Kalau ekonomi nanti ada ekonomi syariah di manajemen ekonomi. Tapi kalau hukum Islam nggak ada sepertinya. Kalau hukum Islam ada di sini di kajian Islam dan Timur Tengah ya. Nanti kalian bisa masuk sebelum ke UI, bisa buka-buka websitenya. Jurusan kalian itu masuknya di mana ya. Ya kalian mulai belajar lah kalau masuk situ apa sih asal di UI gitu. Saya juga dulu nggak berpikir ternyata masuk UI sesusah itu gitu ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bisa masuk juga akhirnya. Pada saat udah bingung tuh, kalau saya nggak lulus gimana ya UI ya. Udah dulu tadi apa KBRI saya tolak, UI nggak lulus kayak apa juga bingungnya kan. Tapi saya doa aja tiap malam. Doa gitu semoga saya lulus. Oh ini kalau saya nggak lulus gimana gitu kan ya. Saya mau ngapain gitu dalam saya gitu. Alhamdulillah lulus S2 di UI, jadi saya ya alhamdulillah aja bisa kuliah di Indonesia gitu ya. Seluk-beluknya seperti apa. Gitu ya, Mbak Fatia ya. Ya, Baik, kita ya. lanjut. Sorry, oh, baik, ya. Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk prodi S2 di UI sendiri, apa saja yang relate dengan mahasiswa syariah, Ustadz? Dan bagaimana alur pendaftarannya serta beasiswa apa saja yang tersedia di UI? Oke. Kalau tadi kan saya, kalau relasi tadi udah keterangan ya, nanti ada beberapa jurusan. Tapi kalau nanti mau masuk, gimana pendaftar nanti masuk website. Di website itu nanti ada jurusan S2, macam-macam. Nah ketika itu kamu masuk situ S2, kamu nanti ada alurnya. Jadi nanti kamu setelah masuk bikin akunnya, kamu klik saya daftar ini, kamu bayar di bank, kamu akan menerima nomor ujian. Ya, ketika nomor ujian kamu tengah kapan kamu ujian, kamu ikuti. Setelah pengumuman lulus, kamu daftar ulang. Daftar ulang yang tadi ya, yang 15 juta tadi ya, daftar ulang 15 juta, baru kuliah. Ya, jadi daftar pakai online. Online, kamu apply di situ, kamu dapat nomor pembayaran. Saya sudah dapat nomor ujian, kalian ikut ujian, lulus, bayar 15 juta, kalau kuliah resmi gitu. Tapi semuanya pakai internet, pakai ini ya, pakai website UI. Ya. Nanti bisa lihat di website UI. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, untuk kami yang tingkat 4 nggak punya kemampuan menulis dan udah terlambat untuk ikut kegiatan. Untuk skill kepenulisan, mohon tipsnya Ustadz. Sebenarnya pertanyaan ini sama seperti saya waktu kerja di kelas 4. Sama gak ngertinya. Di awal-awal ya Ustadz. Iya sama. Tapi dengan cara apa? Kamu mulai sekarang, di Mesir kan kalian suka internetan ya. Suka internet kan? Kamu sering download jurnal-jurnal atau contoh skripsi atau contoh tesis gitu ya. Tesis tentang syariah kamu download, kamu lihat cara nulis gimana sih kamu baca gitu ya. Jurnal kamu download, kamu baca gitu. Tapi yang syariah ya, jurnal tentang syariah misalnya hukum perkawinan Islam gitu, atau jurnal tentang hukum usul fiqh apa gitu ya. Kamu download itu, nanti kamu belajar dari situ. Kamu cara belajar dari situ aja. Dari kamu download file, entah itu skripsi, tesis, ataupun jurnal, kamu download, kamu pelajari. Yang kamu pelajari apa? Bukan isinya, tapi bagaimana cara nulisnya. Ya, cara nulisnya begini. Karena kalau isi kamu pasti udah pintar semua lah ya. Apa hukumnya, hukum udah pasti udah pintar, yakin lah jadi kepala. Tinggal kamu itu cara nulisnya gimana gitu. Istilah gini, kamu itu punya alatnya, kamu mau masak rendang, kamu punya daging, punya bumbu, tapi kamu nggak tahu metode nulisnya, nggak tahu cara masak itu dari mana. Kamu download di YouTube, cara masaknya bumbu dulu, dipotong-potong, bisa gitulah ya, misal seperti itu. Nah sama seperti nulis, kamu udah punya modal nih, kekuatan ilmu fikirnya bagus, apanya bagus, tinggal sekarang kamu baca apa alur seperti apa. Nah insya Allah kamu nanti bisa dengan sendirinya. Yang penting tekun aja. Saya juga nggak bisa nulis, saya sampai sekarang loh nggak bisa nulis saya itu. Saya kalau nulis sedang lihat dulu ngetes gitu, baru saya nyari referensi. Kalau lepas dipakai pikir saya nggak bisa juga.
Saya harus nyontek dulu gini, saya ketik gitu. Susah emang karena kesalahan kita ya bukan kesalahan kita sih. Kita di S1 di Mesir ini jarang nulis gitu ya. Kebanyakannya bukan nulis, main game. Nah gitu. Atau nonton internet, YouTube. Nah gitu kan kebanyakannya kan. Yang keluar dikit, jajan. Gitu kan, yang dikit kalau semangat kumpul-kumpul organisasi gitu ya. Semangat semuanya. Ada pengen ketemu aja sama Hanifah gitu. Dari ketemu sama Hanifah, pura-pura organisasi gitu ya. Ya gitu kan sebenarnya. Jadi kita tuh salah di sana. Seharusnya kita tuh manfaatkan itu sebaik-baiknya, beli buku, beli kitab, belajar. Jangan sampai ya, kita hanya sibuk organisasi. Kayak saya ini di kelas 1, tingkat 1 sampai tingkat 4, full organisasi. Tingkat 1 DKPM, tingkat 2 IKPM dan KSW, tingkat 3 PPMI, ya, tingkat 4 sibuk apa lagi teman saya ya? Di PMI juga kan bagian apa gitu, apa namanya dulu tuh atasannya presiden PMI itu apa namanya, kayak pengawas itulah ya, lupa saya namanya. Itu tuh full saya sampai satu tinggal di PPI. Saya tuh tinggal kelas 3 itu tinggal di PPI di Wisma Nusantara. Saya tuh di Solo dulu karena saya kan pengurus pusat ya di sana. Tiap hari organisasi ya jaga jelas kan. tapi disitulah sebenarnya kalian mulai kamu cara remehkan juga organisasi karena disitulah kalian punya network. Saya itu kan dikenal KBRI karena di situ. Karena saya sering berhubungan KBRI, akhirnya KBRI tahu saya, kemampuan saya tahu, maka saya diambil mau jadi lokal staff itu ya, walaupun nggak jadi. Nah itu ya, jadi nggak apa-apa. Kalian nggak bisa mulai sekarang, kalian mulai download, baca-baca tentang jurnal dan sebagainya. Itu Mbak Neva. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salam Ustadz, sebagai mahasiswa yang baru ingin terjun ke lapangan pekerjaan, pastinya nanti mendapati saingan-saingan yang jauh lebih kuat. Tentunya label Al-Azhar belum cukup sebagai syarat mendapati pekerjaan tersebut. Maka yang dihasilkan pasti kebingungan untuk melanjutkan apa ke depannya. Mohon insight dari Ustadz. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Sebenarnya kamu mengatakan lebih kuat, itu adalah paradigma kamu saja. Itu adalah pikiran kamu saja. Sama, dia lihat kamu juga, wah dia lebih kuat daripada saya. Sama aja, sebenarnya sama. Jadi ketika kamu mengatakan, saya ngerasa lebih kuat, sebenarnya dia pun lihat kamu lebih kuat. Jadi kamu harus pede. Kalau kamu lebih oke dari dia, kalau kamu lebih mantap dari dia, ya kekuatan kamu lebih bagus daripada dia. Kalau kamu udah minder dulu, ya kamu kalah beneran. Tapi perasaan itu juga cuma kamu. Dia pun sayang kamu, lihat kamu, dia dari Mesir ya. Saya kan cuma UIN, sama. Dia lebih minder daripada kalian, lebih minder. Makanya kalian kalau minder gini, ya kamu kalah beneran. Kamu jangan minder. Kamu harus kuat, optimis, saya lebih daripada dia. Saya lebih daripada dia. Gitu. Ya, jangan minder. Oke, Baik terus lanjut. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu kita juga udah mulai terbatas. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini saya masih di kantor loh ini, belum pulang. Masya Allah. Baik, Ustadz, apa yang meyakinkan antum untuk melanjutkan S2 di UI? Karena saya sedang bimbang antara melanjutkan di Azhar karena merasa masih banyak puzzle yang masih belum dilengkapi dari segi keilmuan. Tapi di satu sisi tujuan S2 saya ke arah perbankan syariah. Maka pertanyaannya, kenapa antum tidak melanjutkan di Al-Azhar lagi atau di tempat lain seperti di IUM yang basicnya terkenal lebih terkhusus di ekonomi atau keuangan syariah? Oke, ini pertimbangan saya kenapa nggak di Al-Azhar. Pertama, ketika saya lulus kuliah itu usia. Pertama usia. Kalau saya ngambil di Indonesia, ya saya berarti cuma butuh waktu 2 tahun untuk S2. Setelah S2 saya berarti punya kemampuan bekerja di mana-mana kan, bisa di perbankan syariah, bisa jadi dosen gitu ya. Artinya saya menambah 2 tahun lagi, saya bisa jadi dosen, saya bisa jadi di bank syariah. Kalau saya di Al-Azhar, misalnya sekarang umur saya waktu dia kuliah selesai berapa umurnya? Sekitar 26-27 gitu ya. Kuliah di Al-Azhar S2. Minimal saya 4 tahun. Iya kalau cepat 4 tahun gitu kan. Kalau cepat 4 tahun. Misalnya sekarang umur 26. 4 tahun. Berarti berapa umurnya? 4. 30. Ya. 30. 30. Kemudian 30 itu baru selesai. Belum ijazah, belum macam-macam. Tambah setahun. 31. Sementara kalau umurnya PNS saja itu maksimal S2 berapa?
32 tahun masalah ya, 32 atau 35 gitu ya. Nah, kamu punya kekuatan itu lagi kan. Wah, bahaya ini. Lulus kuliah sana, saya mau daftar PNS nggak bisa, ini nggak bisa. Wah, saya ambil di UI. Dengan harapan saya lulus 2 tahun tepat waktu, saya punya kesempatan umur masih banyak, sehingga saya bisa masuk PNS, bisa masuk dosen, bisa kerja di bank. Karena di bank itu kerja minimal, kalau S2 28 tahun umurnya. Kalau S2 minimal waktu kan pertama daftar maksimal 28 tahun. Ya kamu nih, ngelamar di bank, ya kamu pernah kerja sebelumnya, kamu minimal maksimal 28 tahun umurnya kalau S2. Kalau S1 25. 25, kalau S3, S2 28. Kalau umur kamu udah 30 masuk bank, dan itu kamu baru belum pernah kerja sebelumnya, nggak bisa. Kalau saya udah kerja nih, pindah-pindah, umur 40 pun masih bisa. Cuma kalau kamu dari lulus, masuk ke bank, umur kamu udah 30, ya agak susah masuk ke bank. Minimal harus di bawah 28 ke S2. Ya, itu seperti mana saya pertama adalah umur. Di Al-Azhar saya 4 tahun paling cepat. Ya kalau saya lulus terus. Nah kalau saya tampil dia jangan kelar, terus kapan saya selesai gitu kan? Bikin saya itu kan. Tampil di saya, aduh ini aja saya lulus Al-Azhar itu nilai saya cuma apa? Cuma jahit. Jadi nggak sampai juga, nggak sampai mutus, nggak sampai, cuma jahit doang saya. Karena saya pas-pasan lah ya. Ininya apa? Pikiran otak saya masih pas-pasan, maka saya tantangan untuk S2 di Al-Azhar, saya nggak berani dengan melihat kondisi apa umur saya. Umur saya waktu itu mas sudah 26 apa 27 gitu ya. Kalau saya tambah 4, 30, 31. Baru lulus, belum ngapa-ngapain ini saya. Aduh, kira-kira cukup nggak ya untuk menggali kerja, dunia kerja gitu kan. Nah itu yang saya takutkan dulu. Maka saya, udah bismillah saya ambil di Indonesia. Loh kenapa Pak nggak ngambil di lokal staff di Mesir aja? Nah ini, kenapa saya ngambil lokal staff di Mesir? Lokal staff di Mesir itu kerja nih, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pulang ke Indonesia bingung lagi nggak? Di lokal staff di Mesir, KBRI, pulang ke Indonesia nih misalnya udah 5 tahun ternyata dipecat sama dubesnya, atau dia kerja nggak beres dipecat sama dubesnya. Pulang ke Indonesia stres nggak? Stres. Aduh, mau ngapain? Udah tua bang kayak begini, udah punya anak istri, kerja nggak jelas kan nggak jelas. Nggak ini asik gitu ya. Itu pikiran saya kenapa saya nggak ambil lokal staff dulu waktu itu. Pikiran saya adalah usia dan juga saya pulang mau ngapain nanti kalau saya di Mesir KBRI pulang saya nggak ngapa-ngapa, bingung kayak sekarang tuh. Akhirnya tua sampai situ, mau pilihan tua atau mau pulang ke Indonesia. Misalnya tuh sampai sama Pak Mokhlason, ingat ya Pak Mokhlason deh di KBRI. Udah tua banget tuh, mau pulang bingung juga mau ngapa. Ya kan gitu. Meskipun beliau adalah orang ini ya, orang hebat, tapi ya dia di Indonesia juga bingung mau apa gitu. Kecuali tuh dia di Indonesia punya pesantren. Kayak dulu Pak Fadlan, namanya Pak Fadlan itu. Dia pulang punya pesantren, oh saya mimpin pesantren. Oh saya di Indonesia punya pesantren apa, dia tinggal pulang aja. Tapi kalau di Indonesia dia nggak punya apa pegangan, udah dari staff, udah tua, mau ngapain pulang? Nah, bingung juga. Jadi pertimbangan saya apa pertama ke UI karena faktor usia. Pertimbangan usia ada pertimbangan berapa tahun saya kuliah S2 selesai, apalagi S3. Coba sampai S3 berapa tahun di Mesir? 10 tahun ya? S3 10 tahun nggak kira-kira? 10 tahun kan? Berarti kalau kamu 10 tahun minimal 15 tahun lah misalnya sampai S3. Sekarang kamu 25. Tambah 15 berapa? 40 ya? S3 terus 40. Nah kamu harus bisa tuh mengapain Indonesia gitu ya. Nah itu adalah pikiran-pikiran adalah umur dan juga jaringan ya, jaringan itu ya. Oke, itu aja ya untuk keterangannya ya. Nanti jika kalian ada yang ingin tanya-tanya ke saya, kalian boleh hubungin saya melalui email saya atau handphone saya. Silakan kalau satu itu mau ini ya di sini sekarang catat ya, email saya sama handphone saya. Silakan catat kalau suatu itu kalian butuh apa, silakan aja. Welcome ya, karena saya anggap kalian semua ada di kelas saya semua, kelas syariah semua, bagi saya semuanya adalah syariah. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih Ustaz. Oke. Kalau Instagram udah enggak Pak, saya tuh nggak punya dunia medsos, Instagram nggak punya, Twitter nggak punya gitu ya. Saya punyanya cuman Facebook. Saya orang jadul soalnya, punya cuma Facebook doang. Jadi nggak punya tuh IG tuh nggak ngerti juga. Twitter pernah punya tapi nggak tahu mainnya gimana caranya nggak ngerti. Jadi saya cuma
Facebook aja sama WA. Ya, kalau mau WA silahkan nomor saya. Nah, nomor cantik kan? Nomornya mahal tuh harganya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Insya Allah, Alhamdulillah hari ini kita udah dapat banyak banget ilmu pemaparan Ustadz yang begitu luar biasa. Di sini dapat saya simpulkan sebagai moderator, jangan pernah sepele dengan segala ilmu yang pernah kita pelajari di Azhar. Sebentar. Karena nanti ilmu-ilmu itu bakal sangat bermanfaat, apapun kelak profesi kalian di Indonesia. Selama di Mesir, manfaatkan untuk beli buku sebanyak-banyaknya. Nah, poin pertama, kalau kalian memilih pulang ke Indonesia, dari sekarang mulai dikuatkan tekadnya. Kemudian mulai rancang apa rencana ke depan. Apa goal kalian ke depan, tentukan pilihan kalian dengan matang. Ketika kita pulang, ingat, kita punya nilai lebih. Kerja apapun nanti yang akan kamu pilih, kamu tetap punya latar belakang Azhar. Maka poin agama kamu jangan pernah lepas. Work and dakwah. Jadi faktanya ternyata seorang Azhari itu bukan hanya bisa menjadi seorang guru dan dosen atau pendakwah saja, tetapi seorang Azhari itu mampu memiliki profesi dan karir apapun. Yang kedua, kamu harus punya jaringan yang bagus atau good network. Maka dari sekarang perbanyak relasi pertemanan. Kemudian yang ketiga, kamu harus punya kekuatan atau tekad kuat. Maksimalkan kemampuan atau skill yang kita punya. Kemudian dalam ilmu bahasa dengan baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, karena kita di Indonesia kita sangat butuh itu. Dan yang keenam, harus siap dengan segala tantangan yang akan kita hadapi kelak di Indonesia. Berani untuk ambil resiko. Itu sekian dari kesimpulan yang dapat saya simpulkan sebagai moderator pada hari ini. Mungkin di sini sebelum kita tutup Zoom kita hari ini, mungkin ada sedikit penutup dari Ustadz, closing atau mungkin pesan dan semangat dari Ustadz untuk kami. Pertama, saya sangat senang sekali ya dengan undangan hari ini. Saya bisa melakukan sharing kepada teman-teman sekalian. Satu. Yang kedua, ingin saya sampaikan, ini adalah zaman sudah teknologi yang modernnya. Kalian bisa mengambil informasi dari mana saja. Dari internet, dari mana, ambil semuanya. Kalian bisa download apa saja, pengetahuan apa saja, kan ambil di internet. Jangan seperti saya zaman dulu. Hanya nggak ngerti apa-apa dunia itu karena kita nggak punya sosial apa-apa ya, nggak punya WA, nggak punya apa. Maka itu sangat dulu kita itu benar-benar apa ya, nggak punya apa-apa, pegangan apa-apa. Maka kalian manfaatkan benar internet sebaik-baiknya, jangan main game mulu. Satu, beneran. Jangan main YouTube saja. Satu, dua. Jangan hanya chatting dengan orang-orang di beberapa negara. Dengan, mohon maaf ya, misalnya suka chatting dengan lawan-lawan mana. Jangan. Itu singkirin kebiasaan itu. Mulai belajar sekarang, baca kitab yang kamu punya. Entah kitab Al-Azhar, diktat kuliah, atau kalian beli buku di sana di Open misalnya. Itu. Jadi perbanyaklah baca, download kitab-kitab di internet, download jurnal, download tulisan apapun, supaya kalian nanti pulang S2 atau mau apa, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Itu ya, jangan sampai kalian pulang ke negeri sendiri seperti pulang ke negeri orang lain. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada panitia. Kami persilahkan. Mana? Ini gimana cara nerimanya ini? Simbolis mungkin Ustadz. Oh, kan cuma dikasih ini. Simbolis penyerahan sertifikat. Oke. Ya, terakhir ya saya minta doa ya, semoga S3 saya cepat selesai ya, supaya cepat selesai. Allahumma amin, masya Allah. Bisa nanti bisa banyak bermanfaat untuk orang lain. Amin. Oke, nanti kalau ada apa-apa boleh ya WA saya, bebas kapan saja ya. Kalau ada perlu pertanyaan apa aja silakan. Diharapkan seluruh peserta untuk on cam karena mau didokumentasikan. Oke. Saya Baik, hitung Mas. 3, 2, 1. Sebentar. Baik teman-teman, kita memasuki sesi berfoto bersama ya. Kepada teman-teman diharap untuk buka kameranya. Yuk kepada teman-teman untuk bisa buka kameranya. Yo, 1,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya bersama kita hari ini. Masya Allah, sampai beliau belum pulang dari kantor hari ini ya. Ya, Demi ini untuk Bapak. bergabung bersama kita pada hari ini Ya kan, sharing-sharing. kecil ya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, Terima saya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sukses ya. Semangat. Salam Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Baik teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terima kasih, moderator. Kak. Keren. Ya. Makasih teman-teman semua Semangat yang sudah semuanya. bergabung ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Maksudnya apa dia? Apa tuh? Guys, mungkin recordnya bisa di stop.